Selamat malam, salam sejahtera sahabat Night Call GPIB. Bersama saya Pendeta Franklin Michael dari GPIB Sola Gracia Marangkayu. Dan kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan di malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa dalam sorga, tuntunlah kami ya Bapa dalam perenungan sabda Tuhan di malam hari ini, sehingga kami mampu untuk dapat mengerti dan memahami maksud Tuhan di dalam firman yang kami baca, bahkan menghidupkannya secara nyata dalam ibadah aktual kami, kesaksian juga keteladanan kami. Bersabdalah bagi kami, karena kami di malam hari ini siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan sabda Tuhan di malam hari ini terambil dari Kejadian 28 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-15 yang menyatakan demikian. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Night Call GPIB, tema yang kita renungkan di malam hari ini adalah janjinya dalam pergumulan kita. Saat ini kita berada di pos Pelkes Petra Perangat, bagian jemaat dari GPIB Sola Gracia Marangkayu dalam lingkup Mupel Kaltim 2. Tempatnya pun cukup strategis, terletak di jalan poros utama yang menghubungkan kota Samarinda dan kota Bontang di desa Perangat Selatan. Tetapi ada yang unik dalam sejarah perintisan pos Pelkes ini, sehingga mereka menamakan jemaat ini sebagai Petra Perangat. Petra artinya gunung batu, atau ada yang mengartikannya batu karang. Bahkan dapat disimbolkan Petra sebagai kokoh, kuat, teguh, keras. Berhubungan dengan sejarah pendirian pos ini. Awalnya tahun 89, 5 kakak mulai merintis jemaat yang ada di daerah Perangat Selatan. Dari berbagai macam daerah, mata pencarian, baik perkebunan, pertanian, bahkan transmigrasi. Awalnya tempat ibadah berada meminjam bangunan BUMDes setempat. Lalu mereka membeli sebuah rumah warga yang terbuat dari papan dan seng menjadi tempat ibadah rutin mereka. Tetapi Bapak Ibu, ada beberapa orang yang menolak dan tidak bertanggung jawab membongkar papan dan seng itu sebagian dari rumah tempat ibadah mereka. Bahkan mereka pun bercerita, pada suatu saat tempat kotak persembahan dibuang oleh orang tidak bertanggung jawab ke hutan. Mereka mencarinya,
tapi dapat. Dan juga pernah mereka mendapati Alkitab yang ada di gereja beserta kidung jemaatnya dibuang ke bak mandi. Tetapi mereka tidak mundur, mereka tidak menyerah. Walaupun ada penolakan, walaupun ada orang-orang yang tidak suka untuk pendirian pos ini, mereka tetap maju bersemangat untuk mendirikan pos Pelkes Petra Perangat. Kuat, kokoh, teguh, sebagaimana dinamainya. Berdirilah gedung gereja yang kita lihat pada saat ini. Seiring dengan itu, pembacaan Alkitab kita pada saat ini juga memaknai sebuah perjalanan sejarah, sebuah peziaraan dari seseorang tokoh yang bernama Yakub, cucu dari Abraham, anak dari Ishak. Tapi uniknya, Yakub pada saat ini dalam pembacaan kita harus melarikan diri dalam ketakutan akibat konsekuensi perbuatannya. Penipuan untuk mendapatkan hak kesulungan, hak berkat waris dari ayahnya. Dia menipu ayahnya, bahkan menipu abangnya sendiri Esau. Oleh sebab itu Esau sangat membenci Yakub dan berniat bahkan balas dendam dan membunuhnya. Tidak ada pilihan lain selain Yakub harus lari. Dengan masukan dari Ribka ibunya, Yakub diminta untuk mengungsi dan lari ke tempat Laban pamannya yang letaknya cukup jauh, sekitar 100 km. Bahkan kalau kita membaca sampai ke Betel, dia harus menempuh 30 km. Seorang anak yang biasa hidup di manja ibunya, hidup tersedia di tengah keluarganya, harus menjadi seorang pelarian, harus takut, bahkan harus mengungsi karena konsekuensi perbuatannya sendiri. Tetapi apa yang terjadi ketika seakan-akan jalan kehidupan dan pesiaran kehidupan dari Yakub tertutup sepenuhnya dan tidak ada harapan? Di suatu tempat, ketika dia mengambil batu untuk tempat peristirahatannya, tempat bersandar kepalanya, di situ Allah menampakkan diri, berfirman padanya, dan memberikan sebuah penglihatan yang luar biasa. Yakub melihat ada sebuah tangga yang menghubungkan bumi dan juga langit, yang dia namakan sebagai pintu sorga. Di situ naik turun malaikat, dan tepat di sampingnya Allah berfirman. Allah memperkenalkan pribadinya sebagai Allah Ishak ayahnya dan Allah Abraham kakeknya. Dan pada saat itu pun juga Allah menyampaikan janji berkat kepada Yakub, bahwa Yakub akan diberkati turun-temurun. Bukan hanya Allah Yakub, bahkan Allah keturunannya. Ada berkat tanah, ada berkat keturunan. Bahkan Allah akan menyertai, menjaga, melindungi Yakub kemanapun mereka pergi. Bahkan Yakub akan menjadi berkat, bukan hanya pada kaumnya sendiri, bahkan segala kaum yang ada. Oleh sebab itu, sebagai ungkapan syukur dari Yakub, ketika dia terbangun, ia menamakan tempat itu Betel, yang berarti rumah Allah. Di situ ia meyakini bertemu dengan Allah. Ada pintu gerbang surgawi di sana. Bisa kita lihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebuah perjalanan dan pesiaran yang luar biasa dari Yakub, yang pada akhirnya seseorang pribadi yang menipu dan menjadi seorang pelarian dalam ketakutan. Tetapi perjumpaan dengan Allah merubah dirinya, merubah pola pikirnya, merubah pola pandangnya, bahkan merubah pribadinya. Jika dia tidak berjumpa dengan Allah, maka mungkin dia hanya sebagai seorang pelarian dan seorang penipu. Tapi sekarang Yakub, perjumpaannya dengan Allah membuat dia menjadi seorang yang mendapatkan hak berkat waris kesulungan, diberkati oleh Allah.
bahkan segala keturunannya. Dan kemanapun Yakub pergi, Allah menyertai, menjaga, dan melindungi. Asalkan ia hidup taat dan setia sebagaimana nenek moyangnya. Perjalanan yang seakan-akan tidak ada harapan, perjalanan yang seakan-akan jalan buntu, perjalanan yang seakan-akan berawal dari pribadi yang tidak baik, kotor, penipu, dan pelarian, dirubah oleh Allah, masuk dalam rencana Allah, diberkati dan juga menjadi berkat. Mungkin itu juga bagi kita semua yang saat ini berpikir, hidupku bukan apa-apa, hidupku gelap, kotor, tidak ada pengharapan, habis sudah, Tuhan tidak sayang bagiku. Tapi Allah bukan berbicara demikian. Allah punya rencana dan rancangan yang sangat luar biasa dalam segala pergumulan yang kita lewati, yang mungkin tampaknya mustahil, yang mungkin tampaknya tidak ada pengharapan. Tapi mungkin di balik itu Allah sedang merajut berkat yang luar biasa, asalkan kita setia teguh melewati pergumulan itu. Sama halnya saat ini kita merayakan bulan Pelkes GPIB, perjalanan Pelkes yang sangat luar biasa. Berpelkes, ada hal-hal yang menyenangkan yang boleh kita temui dalam pelayanan dan kesaksian, bukan hanya di pusat kota, industri, bahkan di pedalaman, pedesaan, pelosok negeri, bahkan juga di pulau-pulau. Tapi juga ada perjalanan yang menyakitkan, kesulitan, tantangan dan pergumulan untuk berpelkes. Bahkan mungkin kita punya pemahaman mustahil dan tidak mungkin untuk menyentuh sampai ke daerah itu. Tapi kasih Tuhan terbukti, berkat penyertaan perlindungan Tuhan terbukti. Ada 280 pelkes GPIB yang terletak sebagian besar di pelosok, desa, di pedalaman, perbatasan, dan di pulau. Kasih Tuhan menyentuh mereka melalui gerejanya, melalui orang-orang yang disertai dan dituntun, yang pada awalnya mungkin mengatakan sulit, tapi pada akhirnya Tuhan memberi jalan dalam pelayanan dan kesaksian GPIB. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita meyakini hidup kita diberkati oleh Allah, dijaga dan dilindungi olehnya dalam perjalanan hidup ini, bahkan dalam setiap pergumulan dan pergumulan, saatnya saat ini hidup kita memberkati orang lain lewat pelayanan dan kesaksian kita, yang bukan hanya terbatas di tengah-tengah jemaat kita, di mana kita melayani, bersaksi, dan bersekutu. Bahkan mungkin pada saat ini Tuhan mengutus, bahkan menuntun kita untuk menjadi berkat dalam kehadiran pelayanan dan kesaksian GPIB di pos-pos pelkes yang ada di perbatasan, yang ada di pedesaan, pedalaman, bahkan di pulau-pulau, yang mungkin saat ini menantikan kasih dan pelayanan Bapak Ibu. Bahkan juga saat ini banyak dan masih banyak perlu pemberdayaan di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kami di hari ini, dalam karya kerja, usaha, karya layan, dan pendidikan kami. Di malam hari ini kami pun boleh mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan ini pun meneguhkan kami dalam segala pergumulan dan tantangan kami. Ada janji Tuhan bersama kami. Berkati dan sertai pelayanan dan kesaksian GPIB, bukan hanya di perkotaan dan masyarakat industri, bahkan sampai pelosok desa, pedalaman, perbatasan, dan juga pulau-pulau. Tuntun sertai kami semua untuk ikut andil, berperan menjadi berkat dalam pemberdayaan pos-pos pelkes yang ada. Berkati kami dalam masa istirahat kami ini Bapa. Pulihkan kekuatan kesehatan kami, sehingga esok hari kami mendapatkan kekuatan dan kesehatan baru yang hanya dari Tuhan. Sertai karya layan, kesaksian, pelayanan kesaksian GPIB, lingkup sinodal, mupel, bahkan pun jemaat. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita meyakini hidup kita diberkati oleh Allah, dijaga dan dilindungi olehnya dalam perjalanan hidup ini, bahkan dalam setiap pergumulan dan pergumulan, saatnya saat ini hidup kita memberkati orang lain lewat pelayanan dan kesaksian kita yang bukan hanya terbatas di tengah-tengah jemaat kita, di mana kita melayani, bersaksi dan bersekutu. Bahkan mungkin pada saat ini Tuhan mengutus, bahkan menuntun kita untuk menjadi berkat dalam kehadiran pelayanan dan kesaksian GPIB di pos-pos Pelkes yang ada di perbatasan, yang ada di pedesaan, pedalaman, bahkan di pulau-pulau yang mungkin saat ini menantikan kasih dan pelayanan Bapak Ibu. Bahkan juga saat ini banyak dan masih banyak perlu pemberdayaan di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kami di hari ini, dalam karya kerja, usaha, karya layan dan pendidikan kami. Di malam hari ini kami pun boleh mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan ini pun meneguhkan kami dalam segala pergumulan dan tantangan kami, ada janji Tuhan bersama kami. Berkati dan sertai pelayanan dan kesaksian GPIB, bukan hanya di perkotaan dan masyarakat industri, bahkan sampai pelosok desa, pedalaman, perbatasan, dan juga pulau-pulau. Tuntun sertai kami semua untuk ikut andil, berperan menjadi berkat dalam pemberdayaan pos-pos Pelkes yang ada. Berkati kami dalam masa istirahat kami ini Bapa. Pulihkan kekuatan kesehatan kami, sehingga esok hari kami mendapatkan kekuatan dan kesehatan baru yang hanya dari Tuhan. Sertai karya layan, kesaksian, pelayanan kesaksian GPIB, lingkup sinodal, mupel, bahkan pun jemaat. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kesehatan, Gria Husada Surabaya, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi.
Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.